Salam sejahtera, kita bertemu kembali dalam keadaan yang baik ini. Saya akan menanggapi ulasan yang diberikan oleh Pak Deki yang dibuat setelah kami melakukan debat. Jadi beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, video yang dimuat ditayangkan itu ada banyak komentar yang masuk dan rata-rata komentar yang masuk itu adalah nyinyir terhadap saya. Dan perlu Anda ketahui, saya tidak terpengaruh sama sekali. Saya tidak rugi, saya tidak merasa beruntung, dan saya tidak apa-apa dengan komentar yang masuk itu. Tetapi kalau saya teliti, saya menilai bahwa komentar yang masuk sedemikian banyak itu tujuannya adalah merusak objektivitas pemirsa saat pemirsa mau melihat debat dengan apa adanya. Jadi mereka takut kalau dilihat secara objektif akan ketahuan bahwa ternyata Pak Deki menyampaikan sesuatu yang ngawur, lalu dibelalah Pak Deki ini. Jadi singkatnya, objektivitas pemirsa ini akan dirusak supaya tidak berpaling kepada saya. Saya rasa begitu. Ya, tidak berpaling kepada saya itu bukan berarti saya pribadi, tetapi supaya pemirsa tidak berpaling kepada kebenaran yang saya sudah sampaikan. Itu yang pertama. Tetapi saya berterima kasih beberapa argumen yang masuk, komentar yang masuk, yang memberikan masukan baru. Saya sangat menghargai itu. Baik, yang kedua, saya senang dengan regulasi yang sudah diatur oleh panitia, di mana masing-masing mendapatkan porsi waktu yang sama dan waktunya cuma singkat. Kenapa saya senang? Karena Pak Deki ini kan kita sudah tahu begitu piawai menyampaikan bualan-bualan, menyampaikan klaim-klaim dalam setiap diskusinya. Dan dengan waktu yang singkat itu tampak dan terbukti bahwa Pak Deki ini kehabisan waktu menyampaikan alasan argumen-argumen yang sehat. Kenapa? Karena dia terlalu sibuk menyampaikan bualan-bualannya, terlalu sibuk menyampaikan klaim-klaimnya. Jadi dalam perdebatan yang akan datang, saya senang bahkan kalau bisa waktunya lebih dipersingkat lagi, supaya masing-masing betul-betul bisa menyampaikan materi dengan padat. Tidak dipenuhi dengan bualan-bualan atau klaim-klaim sepihak seperti yang biasa kita lihat pada debat yang dilakukan oleh Pak Deki. Itu yang kedua. Kemudian, kenapa saya tidak menanggapi berbagai teori atau berbagai penjelasan yang diberikan oleh Pak Deki? Karena pertama waktunya sangat singkat. Jadi kalau saya melayani semua masalah yang diucapkannya, waktunya tidak akan cukup. Ya, dalam setiap pemaparan, kalau ada 4 poin yang dipaparkan, 4 poin itu semuanya bermasalah. Maka saya harus memilih beberapa poin yang menurut saya penting untuk dibahas. Ya. Jadi kalau sesuatu sudah jelas, ngapain saya harus mempermasalahkan atau mengikuti iramanya dia yang menghasilkan kesimpulan yang justru mengaburkan masalah. Ya. Saya rasa itu tidak ada gunanya. Saya rasa itu terus yang akan saya lakukan. Saya akan membahas hal-hal yang berguna, yang bermanfaat saja. Yang tidak bermanfaat, apalagi yang jelas-jelas kesimpulannya salah, pasti akan saya buang ke keranjang sampah. Begitu. Kemudian ada satu hal yang menarik. Banyak orang yang komentarnya sempat saya baca itu memuji-muji, bertepuk tangan atas penjelasan Pak Deki yang memberikan penjelasan tentang makna gramatikal, tentang bahasa-bahasa asli dan sebagainya. Mereka memuji-muji, mereka bertepuk tangan. Nah, saya merasa heran sekaligus prihatin dengan mereka ya. Artinya begini keprihatinan itu. Kalau baru sekarang Anda bertepuk tangan setelah mendengar penjelasan dari Pak Deki, lalu ketika Anda belum mendengar sebelumnya, apa yang terjadi pada Anda? Kalau yang dijelaskan oleh Pak Deki itu menunjukkan bahwa apa yang sudah diterjemahkan di Alkitab yang Anda pegang itu adalah keliru, berarti kan selama ini Anda meyakini hal yang keliru. Dan Anda masih tetap berposisi sama ketika yang keliru itu dibetulkan. Ini satu keanehan. Ya. Ini satu keanehan. Jadi saya melihat tepuk tangan atau pujian Anda itu sekedar Anda merasa bahwa Anda berada di pihak yang sama.
Jadi sama sekali jauh dari semangat objektivitas. Ya. Karena sama-sama satu korps, maka apapun yang dikatakan akan Anda puji. Dan karena saya berbeda korps dengan Anda, saya di pihak lawan Anda, maka apapun yang saya katakan pasti akan Anda salahkan. Ini adalah pengingkaran terhadap objektivitas, ya, tidak fair. Dan seorang pencari kebenaran tidak akan melakukan itu. Sekali lagi, dulu sebelum Anda mendengar penjelasan dari Pak Deki, kok Anda bisa meyakini ayat itu? Padahal ayat itu dijelaskan oleh Pak Deki sebagai hal yang keliru dengan berbagai macam teorinya. Jadi, berarti selama ini Anda tenggelam dalam kepura-puraan, ataukah Anda mengamini atau bertepuk tangan terhadap apa yang disampaikan Pak Diki itu semata-mata hanya kepura-puraan saja. Bahwa sebetulnya justru Anda mungkin tidak tahu apa yang disampaikan itu benar atau salah. Begitu. Jadi ini keanehan yang membuat saya prihatin. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada masalah yang kemarin belum sempat dibahas atau belum sempat terlalu dalam dibahas. Nah, tentang Kolose 1 ayat 15. Setiap kali saya mengadakan perdebatan seperti ini, selalu saya ucapkan tantangan ini secara terbuka. Tunjukkan kepada saya di mana ada kata prototokos, di mana yang disebut sebagai prototokos itu tidak termasuk dalam pembicaraan. Tidak pernah ada yang bisa menunjukkan, karena memang tidak ada. Jadi, semua yang disebut prototokos atau sulung atau firstborn itu selalu menjadi bagian dari pembicaraan. Jadi kalau Yesus dikatakan sebagai anak sulung, berarti Yesus adalah salah satu anak. Kalau Yesus dikatakan sulung dari kematian, berarti Yesus adalah salah satu yang pernah mati dan dibangkitkan. Kalau ada berkata tentang buah sulung itu berarti salah satu buah yang dihasilkan oleh pohon. Buah sulung itu bukan akar, bukan batang. Kalau ada ayat yang mengatakan Yesus adalah sulung dari ciptaan Allah, berarti tentu Yesus adalah salah satu ciptaan Allah. Dan teori sederhana ini, fakta ini tidak pernah bisa dibantah apapun caranya. Jadi kalau Anda masih penasaran, silahkan tunjukkan kepada saya ayat yang menunjukkan bahwa sulung atau firstborn atau prototokos itu bukan bagian dari pembicaraan. Tidak pernah ada. Nah, saudaraku, Yesus adalah ciptaan Allah itu bukan hanya didukung oleh Kolose 1 ayat 15, tetapi juga Ibrani 2 ayat 11. Ibrani 2 ayat 11 mengatakan Yesus dan umat yang dikuduskan itu kedua-duanya berasal dari satu. Jadi Yesus berasal dari Sang Satu, umat yang dikuduskan juga berasal dari Sang Satu. Sama-sama berasal dari Sang Satu. Nah, apa artinya berasal dari Sang Satu itu? Berasal dari Sang Satu itu pasti artinya diciptakan oleh Sang Satu itu. Dan Sang Satu itu adalah Allah. Jadi Yesus diciptakan oleh Allah, umat yang dikuduskan juga diciptakan oleh Allah. Beberapa waktu yang lalu, saya membahas tentang causa prima. Causa prima itu adalah yang menyebabkan segala sesuatu, tetapi keberadaannya sendiri tidak disebabkan oleh orang lain. Jadi dia ada dengan sendirinya. Ya. Jadi dengan pernyataan bahwa Yesus itu berasal dari satu, berasal dari Allah, ini menunjukkan Yesus bukan causa prima. Karena keberadaan Yesus sendiri itu disebabkan oleh Allah. Sedangkan Allah atau Bapa, siapa yang menyebabkan keberadaannya? Tidak ada. Allah lah, Bapa lah, Yahweh lah, sang causa prima itu. Tidak ada yang lain. Yesus bukan, karena Yesus berasal dari Allah. Itu Ibrani 2 ayat 11. Yesus ciptaan sulung dari Allah, Kolose 1 ayat 15. Nah, ada satu ayat lagi yang mempertegas tentang Yesus adalah ciptaan, itu di Wahyu 3 ayat 14. Kalau Anda mengamati, Wahyu 3 ayat 14 itu ada 3 sebutan untuk Yesus. Yang pertama, Amin.
Yang kedua, saksi yang setia dan benar. Dan yang ketiga adalah permulaan ciptaan Allah. Ketiga-tiga sebutan ini menunjukkan hubungan antara Yesus dengan Allah. Sebagai amin, Anda tahu, amin itu berarti ya terhadap janji Allah. Artinya, kalau Yesus adalah amin, berarti Yesus itu adalah kegenapan, kepastian terhadap janjinya Allah. Lalu Yesus dikatakan di Wahyu 3 ayat 14 itu sebagai saksi yang setia. Saksi yang setia itu apa? Saksi yang setia itu bukan tokoh utama. Yang namanya saksi itu bukan tokoh utama. Ya. Kalau Anda bisa buka Wahyu juga 1 ayat 5. Di mana Yesus dikatakan di sana sebagai saksi yang setia. Saksi yang setia terhadap siapa? Terhadap Allah, yaitu Bapaknya. Anda bisa lihat Wahyu 1 ayat 6. Jadi saksi yang setia dijelaskan di Wahyu 1 ayat 5 dan 6 adalah bahwa Yesus memberikan kesaksian yang benar tentang siapa Allah itu. Jadi Yesus bukanlah tokoh utama. Ya, Yesus hanyalah saksi. Itulah relasi antara Yesus dengan Allah. Lalu permulaan ciptaan Allah. Ini sudah jelas. Terjemahannya sudah benar. Ya. King James juga menyatakan hal yang sama. LAI juga mengatakan yang sama. Pak Degi saja yang mengatakan ini hal yang salah. Dan rata-rata Trinitarian juga mempersalahkan terjemahan itu. Tetapi kita akan bahas itu nanti. Kita akan lihat dulu dengan terjemahan permulaan ciptaan Allah. Ini menunjukkan bahwa Yesus dalam relasinya dengan Allah, dialah ciptaan yang pertama dari Allah. Jadi sekali lagi, Wahyu 3 ayat 14 menunjukkan hubungan antara Yesus dengan Allah. Sebagai amin berarti ya terhadap janji Allah. Sebagai saksi yang setia bahwa Yesus selalu berkata benar tentang siapa Allah yang adalah tokoh utama. Dan permulaan ciptaan Allah karena memang Yesus adalah ciptaan sulung dari Allah. Nah, bagaimana dengan pandangan Trinitarian yang mengartikan permulaan ciptaan Allah itu terjemahan yang salah, kemudian mengartikannya dengan penguasa ciptaan Allah. Nah, kalau saya ikuti terjemahan itu, penguasa ciptaan Allah, itu tetap berarti bahwa Yesus bukan Allah. Ya. Kalau mau menyatakan Yesus adalah Allah, peluangnya, ya, kemungkinannya itu bisa kalau frasanya penguasa ciptaan saja. Tidak perlu pakai kata Allah di belakangnya. Jadi kalau dibilang Yesus ini adalah penguasa ciptaan, itu terbuka kemungkinan bahwa Yesus adalah Allah. Ingat, terbuka kemungkinan berarti tidak harus begitu. Tetapi pemunculan kata Allah, penguasa ciptaan Allah, itu jelas menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah. Kenapa? Saya kasih ilustrasi begini. Ada seorang namanya Budi, punya manajer atau punya menyerahkan kekuasaan perusahaan kepada seseorang, operating manager, ya, namanya Joko. Ya, Budi menyerahkan perusahaannya kepada Joko. Maka Joko bisa dikatakan penguasa perusahaannya Budi. Gitu. Nah, dengan kalimat itu, Joko bukan Budi. Joko bukan pemilik perusahaannya Budi. Tetapi, kalau misalnya Budi yang menjadi operating manager sendiri, jadi Budi ini pemilik sekaligus operating manager, maka kalimatnya cukup Budi adalah pemilik perusahaan. Tidak perlu ada Budi adalah pemilik perusahaan Budi. Nah, tidak perlu, itu kalimatnya jelek, kalimatnya salah. Ya. Jadi dengan pemunculan kata Allah menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah. Penguasa ciptaan Allah. Kalaupun terjemahan itu saya ikuti, saya terima, kalaupun ya, maka itu tetap berarti Yesus bukan Allah. Tetapi Yesus hanyalah
yang diberi kuasa terhadap ciptaannya Allah. Jadi kalau balik lagi ke Wahyu 3 ayat 14 di mana sebutan-sebutan itu menunjukkan hubungan antara Yesus dengan Allah, maka penguasa ciptaan Allah itu bukan urusan hubungan antara Yesus dengan Allah, tetapi urusan atau relasi antara Yesus dengan ciptaannya Allah. Ini keluar dari tema. Jadi terjemahan permulaan ciptaan Allah untuk Wahyu 3 ayat 14 itu sudah sangat benar. Itu menunjukkan hubungan antara Yesus dengan Allah, bahwa Yesus adalah ciptaannya Allah. Itu tentang Kolose 1 ayat 15, kemudian Ibrani 2 ayat 11, dan Wahyu 3 ayat 14 yang menunjukkan Yesus itu ciptaan Allah. Saya tambahkan sedikit tentang Kolose 1 ayat 15. Anda bisa ikuti. Kolose 1 ayat 15 sampai 17 itu berhubungan erat satu dengan yang lain. Kolose 1 ayat 15, di mana Yesus dinyatakan sebagai sulung dari segala ciptaan Allah, itu diringkas dalam Kolose 1 ayat 17a sebagai dia sudah ada sebelum segala sesuatu. Ya. Kalau sulung itu kan memang lebih ada duluan daripada segala sesuatu. Lalu ayat 16 yang berkata tentang Yesus menciptakan segala sesuatu, itu dirangkum dalam Kolose 1 ayat 17 bagian B, yaitu segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Kolose 1 ayat 17 itu adalah rangkuman dari ayat 15 dan ayat 16. Ayat 15-nya Yesus dinyatakan sebagai sulung ciptaan Allah, berarti keberadaan Yesus itu lebih dulu dari segala sesuatu. Dan ayat 16, Yesus menciptakan segala sesuatu, maka dirangkum dalam kalimat segala sesuatu ada di dalam Dia. Dengan demikian, apa yang saya sampaikan itu sinkron dengan ayat lain yang mengikutinya. Baik, saya ingin membahas masalah lain yang belum sempat dibahas, yaitu tentang Yesaya 9 ayat 6. Ayat itu berkata dengan jelas, seorang anak telah lahir. Faktanya, pada waktu Yesaya menerima firman ini, Yesus lahirnya baru terjadi beberapa abad kemudian. Jadi tidak tepat kalau Yesaya 9 ayat 6 ini dirujukkan ke Yesus. Jadi sudah ada bayi yang lahir pada waktu itu, yang ditunjuk atau yang firman-Nya dinyatakan kepada Yesaya. Nah, kitab Yesaya ini bukan hanya kitab sucinya orang Kristen. Ini kitab sucinya orang Yudaisme, orang Yahudi. Dan kalau Anda bertanya kepada orang Yahudi, Yesaya 9 ayat 6 itu memang tergenapi oleh Hizkia. Yang menurut arti namanya, Hizkia itu memang Allah yang perkasa. Ya. Baiklah, kalaupun orang Kristen akhirnya harus mengutip ayat itu, lalu merujukkannya kepada Yesus. Sekarang Anda perhatikan. Ketika Hizkia, atau kalau Anda tidak percaya Hizkia, siapapun yang bayi yang sudah lahir pada waktu itu, diberi nama Allah yang perkasa, atau Bapa yang kekal. Tentu Anda tidak akan berpikir bahwa bayi yang lahir itu adalah Allah atau Bapa itu sendiri, bukan? Pada zaman dahulu, nama itu memang punya arti. Tidak seperti sekarang nama asal cantik, tapi nama itu punya arti. Nah, ketika seseorang menyandang nama yang punya arti, apalagi nama itu adalah namanya Allah, maka sesungguhnya orang itu sedang berupaya untuk memuliakan Allah. Ya, setidaknya orang tua anak itu memberi nama anak itu dengan nama Allah, maksudnya supaya anak ini mempermuliakan Allah. Anak ini bukan Allah itu sendiri. Dan sekali lagi, kalaupun ayat Yesaya 9 ayat 6 itu dirujukkan kepada Yesus, bukan berarti Yesus adalah Allah itu sendiri. Bukan berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri. Tetapi seperti pengakuan Yesus sendiri, nama Allah itu diberikan kepadanya untuk diperkenalkan. Itu ada di Yohanes 17 ayat 11, ayat 12, ayat 26, ayat 6 juga. Jadi Yesus itu mengakui bahwa dia dapat nama Allah. Tetapi itulah tugas yang diterima dari Allah, yaitu memperkenalkan namanya.
Nah, Yesus sendiri, arti kata Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan. Ya, itu bukan berarti Yesus adalah Allah, tetapi Yesus sedang memperkenalkan bahwa Allah itu menyelamatkan. Saya ingin mengungkap satu nama yang tidak asing, yaitu Immanuel. Immanuel itu artinya Allah yang beserta kita. Nah, Yesus itu disebut dengan Immanuel di dalam Alkitab. Apakah berarti Yesus adalah Allah itu sendiri yang menyertai kita? Bukan. Di dalam Alkitab yang disebut sebagai Immanuel dan yang menyebut adalah Allah sendiri, itu bukan cuma Yesus, tetapi juga bangsa Israel. Anda bisa baca Alkitab di kitab Yesaya. Bangsa Israel itu disebut sebagai Immanuel. Nah, Yesus juga disebut Immanuel. Yang menyebut bukan manusia, tapi Allah melalui malaikat. Nah, apakah Yesus adalah Allah itu sendiri? Apakah bangsa Israel itu adalah Allah? Bukan. Bangsa Israel disebut sebagai Immanuel karena Allah menyertai bangsa Israel. Demikian juga dengan Yesus. Kisah Rasul menegaskan bahwa Yesus itu menjadi hebat karena Allah menyertai dia. Jadi Yesus bukanlah Allah itu sendiri yang menyertai kita. Tetapi Yesus sedang memperkenalkan kepada dunia bahwa Allah itu menyertai kita, termasuk menyertai Yesus. Ada hal yang menarik. Di dalam Mika 5 ayat 3 dengan tegas dikatakan bahwa Yesus itu memang akan datang dalam kemegahan nama Yahweh. Nah, siapa Yahweh itu? Mika 5 ayat 3 menegaskan bahwa Yahweh itu adalah Allah-Nya. Jadi Yesus datang ke dunia, menggembalakan umatnya, memakai kemegahan nama Yahweh Allah-Nya. Dan satu lagi, dan karena Yesus sudah menang dalam melakukan tugas-tugasnya, maka Yesus di surga mendapatkan nama baru. Inilah juga yang terjadi pada umat pemenang, bahwa mereka karena sudah menang, sama seperti Yesus akan mendapatkan nama baru. Itu ada di Wahyu 3 ayat 12. Baik, saya ingin mengungkapkan hal yang lain yang belum sempat terbahas tentang kepenuhan kealahan. Ya, Pak Deki mengatakan bahwa Yesus disebut memiliki seluruh kepenuhan kealahan, berarti Yesus adalah Allah. Begitu. Jadi dengan pernyataan Paulus bahwa Yesus itu memiliki kepenuhan kealahan, ada di Kolose 1 ayat 19 dan Kolose 2 ayat 9, lalu diklaim oleh Pak Diki bahwa Yesus itu memiliki dua natur. Yang satu natur Allah dan yang satu natur manusia. Saudaraku, ini penafsiran yang serampangan. Penafsiran yang asal-asalan, yang mengeksploitasi ayat. Jadi ditafsirkan semau-maunya sendiri. Nah, saya ingin memberikan perbandingan begini. Kepenuhan kealahan itu adalah satu istilah yang dibuat oleh Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus yang membuat istilah itu, pasti dia yang paling tahu apa arti istilah yang dibuatnya. Nah, kepenuhan kealahan itu bukan hanya ditujukan kepada Yesus. Saya sudah jelaskan, Rasul Paulus mendoakan supaya umat ini dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Apakah berarti Rasul Paulus mendoakan agar umatnya menjadi Allah? Tentu tidak, bukan. Nah, Rasul Paulus juga mendoakan supaya tingkat pertumbuhan umatnya ini sesuai dengan pertumbuhan yang terjadi pada Yesus. Kepenuhan kita ini, kepenuhan kealahan kita ini, mencapai level sesuai seperti yang terjadi pada Yesus. Anda baca Efesus pasal 4 ayat 13 dan Efesus pasal 3 ayat yang ke-19. Jadi, kepenuhan kealahan itu sama sekali bukan berarti Allah. Tetapi itu berarti satu keadaan di mana kehendak Allah
dihidupkan sepenuhnya dalam hidup kita. Itulah yang terjadi pada Yesus. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Jadi seluruh kehendak Yesus itu tunduk pada kehendak Bapa. Dan itulah yang diharapkan terjadi pada umat yang setia kelak. Itu akan terjadi pada Anda dan pada saya kalau kita mau. Ya. Yang terakhir, saya ingin membahas tentang malaikat Allah yang membawa nama Allah. Ya, membawa nama Allah. Lalu malaikat itu berkata, akulah Yahweh Allahmu. Nah, oleh Pak Diki, karena malaikat itu berkata, akulah Yahweh. Lalu perkataan atau kata-kata malaikat itu dicoret. Itu berarti malaikat itu adalah Yahweh itu sendiri. Jadi kesimpulannya begitu. Jadi karena malaikat itu berkata, akulah Yahweh, itu berarti malaikat itu adalah Yahweh itu sendiri. Itu kesimpulannya Pak Deki. Ya. Nah, saya sudah menunjukkan penjelasan bahwa ketika malaikat itu berseru, berbicara, mengucapkan firman-Nya Allah, malaikat itu tidak menampakkan diri kepada penerima firman lalu menunjuk dirinya, akulah Yahweh. Bukan demikian. Yang terjadi adalah tiba-tiba ada suara dari langit. Suara itu berkata, akulah Yahweh. Jadi sama sekali malaikat itu tidak sedang menunjukkan dirinya sendiri sebagai Yahweh. Tetapi dia sekedar mengecho. Dia meneruskan. Dia menyampaikan firman-Nya Allah. Nah, dalam perjanjian baru, masalah ini menjadi semakin benderang. Anda bisa ikuti di dalam Kisah pasal yang ke-7. Saya bacakan Kisah pasal 7 ayat 38. Musa inilah pengantara antara malaikat yang berfirman kepadanya. Dan itu terjadi di mana? Di Gunung Sinai. Anda bisa lihat Kisah 7 ayat 38, Anda baca sendiri. Musa ini menjadi pengantara antara malaikat yang berfirman kepadanya, ya, bukan Allah yang berfirman kepadanya, tapi malaikat yang berfirman kepadanya. Jadi jangan ragu, tidak ada lagi keraguan. Malaikat Allah itu ya malaikat, Allah itu ya Allah. Tidak berarti jangan dipikir malaikat Allah adalah Allah. Itu kesimpulan serampangan itu, saudaraku. Nah, lalu apa yang diucapkan oleh malaikat itu di Gunung Sinai? Ini menarik. Di Gunung Sinai itu Musa menerima hukum Taurat. Salah satu hukum Taurat itu bunyinya, akulah Yahweh Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi sekalipun yang menyampaikan adalah malaikat, tetapi malaikat itu menirukan firman-Nya Allah, meneruskan firman-Nya Allah dengan mengatakan, akulah Yahweh Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Bukan berarti malaikat itu Yahweh itu sendiri. Saudaraku, hati-hati saudaraku. Saya tidak tahu kalau suatu kali Pak Deki bertanya kepada anaknya, nak, apa bunyi perintah pertama? Kira-kira begitu ya. Kalau anaknya menjawab, oh aku tahu Pak, aku tahu Pi atau apa sebutnya, aku tahu Dad. Hukum pertama adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya, mungkin Pak Deki akan marah kepada anaknya. Karena Pak Deki menilai anaknya itu sebagai Allah karena memakai kata ganti ku. Ya, itu terjadi pandangan salah itu mirip seperti pemahaman Pak Deki ketika menjelaskan tentang malaikat yang berseru tadi. Jadi sekalipun malaikat itu menggunakan kata ganti ku atau aku, malaikat itu tidak sedang menampakkan diri berbentuk sosok malaikat lalu menunjukkan diri sendiri menunjuk ke diri sendiri sebagai Yahweh. Tetapi tiba-tiba muncul suara dan malaikat itu menyampaikan firman-Nya Allah, meneruskan firman-Nya Allah. Jadi jangan ragu,
Kisah pasal 7 Anda bisa yakini. Lalu ayat yang lain juga, Galatia pasal 3 ayat 19 atau Ibrani 2 ayat 2. Bahwa Taurat itu memang disampaikan melalui perantaraan malaikat. Jadi bukan langsung oleh Allah sendiri. Jadi sekali lagi, kesimpulan yang mengatakan malaikat Allah adalah Allah itu sendiri. Ya, malaikat Allah adalah Allah itu sendiri. Itu adalah kesimpulan yang kacau. Kesimpulan yang prematur. Kesimpulan yang keliru. Malaikat ya malaikat. Malaikat itu utusan Allah. Jadi kalau kita kemarin sempat membuka Keluaran 23 ayat 20. Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Ya, malaikat ini pasti bukan dirinya sendiri. Malaikat ini adalah utusannya. Maka dibilang, aku mengutus seorang malaikat. Hanya saja malaikat ini punya keistimewaan. Di ayat selanjutnya dikatakan, pelanggaranmu tidak akan diampuninya, karena namaku ada padanya. Nah, demikianlah dengan Yesus. Alkitab menyatakan Yesus ini adalah Dia yang datang dalam nama Yahweh. Berarti Yesus bukan Yahweh itu sendiri. Malaikat juga demikian. Malaikat itu menyampaikan firman-Nya Yahweh. Malaikat itu bukan Yahweh itu sendiri. Demikian tanggapan dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada acara yang akan datang. Salam.